Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngintip sesuatu yang unik banget, yaitu penggunaan sarkasma di dalam bahasa suku Bajo di Nusa Tenggara Barat. Ini bukan sekedar kata-kata kasar biasa loh. Ternyata, di baliknya ada sebuah sistem komunikasi yang kompleks dan punya aturan mainnya sendiri. Coba deh inget-inget, hari ini udah nyeletuk sarkas belum? Mungkin pas lagi bercanda sama teman atau pas lagi kesel dikit. Sarkasme itu kan kayaknya udah jadi bagian dari obrolan kita sehari-hari ya. Tapi, pernah kebayang nggak kalau ada satu budaya di mana sarkasme itu fungsinya lebih dari sekedar buat marah-marah, malah jadi bumbu humor. Dan, yang lebih keren lagi, buat menjaga keharmonisan sosial. Yuk sekarang kita berlayar bareng ke dunianya suku Bajo. Kita mau lihat gimana caranya sarkasme bisa jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan mereka yang deket banget sama laut. Nah, suku Bajo ini kan dikenal banget sebagai pelaut yang ulung. Komunitas mereka itu tersebar di pesisir-pesisir, salah satunya ya di daerah Sumbawa ini. Coba bayangin deh, hidup yang turun-temurun menyatu sama laut, pastinya ngebentuk budaya dan bahasa yang khas banget kan? Nah, ini dia nih yang bikin beda. Buat orang Bajo, sarkasme itu bukan cuma buat marah-marah. Justru ini jadi alat buat segala macam hal, buat humor, buat ngasih kritik, bahkan buat bikin ikatan sosial makin kuat. Keren kan? Jadi jangan kaget kalau lihat dari anak-anak sampai orang tua, semuanya tuh jago banget pakai sarkasme di obrolan sehari-hari. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi ya. Jadi, dari penelitian ditemukan ada 3 bentuk utama yang dipakai dalam sarkasme bahasa Bajo. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, bentuknya paling simpel, cuma satu kata. Contohnya kata gok yang artinya babi. Misalnya dalam kalimat yang kira-kira bunyinya, muka anak itu jelek kayak babi. Kata gok ini jadi semacam pukulan telak, singkat, padat, dan efektif banget. Naik level sedikit, ada yang bentuknya frasa atau gabungan beberapa kata. Contoh yang mungkin sering kita dengar juga, anak asuh yang artinya anak anjing. Nah, dengan frasa ini, sarkasmenya jadi lebih spesifik dan lebih kena sasaran. Dan yang paling kompleks, bentuknya klausa. Ini udah kayak kalimat utuh. Contohnya, kau nggak jiwik nia tu kolok, yang artinya kamu nggak punya otak. Di level ini, sarkasme bisa disampaikan dengan lebih detail dan pesannya jadi lebih kayak konteks. So, poin pentingnya adalah semua bentuk tadi, mau itu kata, frasa, atau klausa, punya lapisan makna yang beda-beda. Sekarang kita coba gali, apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di baliknya? Jadi ternyata ada 3 level makna yang berbeda di balik sarkasme Bajo ini. Pertama, ada yang sifatnya sindiran. Ini kayak sentilan halus aja. Terus ada makian yang lebih blak-blakan. Dan yang paling keras, ada hinaan yang udah jelas-jelas serangan verbal. Tentu aja, mana yang dipakai itu tergantung banget sama konteks dan intonasi suaranya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik menurut saya. Ternyata, ekspresi-ekspresi sarkastik ini tuh punya pekerjaan sosial. Jadi ini bukan sekedar ucapan emosi sesaat, tapi alat buat mencapai tujuan tertentu di dalam komunitas. Dan inilah bagian yang bikin kita bilang, oh gitu ternyata. Sarkasme itu punya fungsi. Pertama, sebagai penolakan. Jadi kalau mau nolak permintaan secara tegas, bisa aja tuh pakai kata gok atau babi, jelas dan langsung. Kedua, sebagai larangan. Kayak orang tua yang nyebut anaknya binatang buat ngasih tahu kalau perilakunya itu salah banget dan harus berhenti. Dan ketiga, sebagai penegasan, untuk menekankan sebuah opini dengan sangat kuat. Jadi kalau kita rangkum, kelihatan kan betapa terstrukturnya bahasa ini? Mulai dari satu kata umpatan kayak asu, bisa berkembang jadi frasa yang deskriptif kayak buntu boa yang artinya bau mulut. Sampai jadi pernyataan lengkap seperti kau enda gilahang atau kamu memang gila. Ini bukan emosi yang acak, ini adalah sebuah sistem bahasa. Oke, dari sini mari kita lihat gimana semua potongan informasi ini bisa ngebentuk gambaran yang lebih besar tentang hubungan erat antara bahasa dan budaya. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Bahasa yang mungkin di telinga kita kedengaran kasar atau nggak sopan, ternyata adalah sebuah perangkat komunikasi yang sangat canggih. Ia nunjukin gimana sebuah masyarakat itu ketawa, marah, sampai menjaga aturan sosial mereka. Dan sarkasme suku Bajo ini jadi bukti hidupnya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Dalam bahasa yang kita pakai setiap hari, ada nggak sih kata-kata kasar yang sebenarnya punya fungsi sosial lain yang tersembunyi? Wah, ini bisa jadi bahan pemikiran yang menarik ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.